Usai sholat, Han cukup terkejut, karena menemukan Farah masih berada di tempat tadi. Dikiranya gadis itu sudah pergi membawa kemarahan sekaligus memecatnya. "Ayo cari makan," hanya itu yang keluar dari mulut Farah, lalu berjalan menuju mobilnya. Tanpa menyahut, Han bergegas menuju parkiran motor, lalu mengikuti mobil Farah yang mulai bergerak. Mobil Farah berhenti di depan sebuah restoran. Han ikut berhenti dan memarkirkan sepeda motornya. Ketika duduk menunggu pesanan, Farah memulai mengajak Han bicara. "Kenapa sih lo rajin sholat? Sejak kecil, aku sudah terbiasa melihat orang tuaku bergegas meninggalkan aktivitas. Ketika mendengar seruan azan, jadi sejak akalku aktif, yang kupahami setiap kali mendengar azan, ya harus segera sholat. Almarhum Abi selalu sholat 5 waktu berjamaah di masjid, jadi ya, aku pun jadi terbiasa seperti itu juga. Aneh aja rasanya kalau tidak ikut sholat berjamaah di masjid, begitulah pemahamanku dulu ketika masih anak-anak. Sekarang, setelah belajar ilmu agama lebih mendalam, baru kusadari, bahwa pelaksanaan ibadah sholat fardu 5 waktu itu bukan hanya sekadar rutinitas belaka, yaitu rutinitas yang diwarisi dari kebiasaan orang tua, tapi ibadah sholat fardu 5 waktu itu adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam yang beriman kepada Allah. Ibadah wajib berarti harus dilakukan, kalau tidak dilakukan akan mendapat dosa besar. Dan ganjaran dari dosa besar itu adalah neraka. Aku tak mau masuk neraka. Aku terlalu takut menantang berbagai macam azab yang tersedia di neraka." Han diam sejenak. "Pernah sih dulu, awal-awal usia remaja, aku terjangkit penyakit malas-malasan mengerjakan sholat wajib dengan alasan capeklah, ngantuk atau apalah yang bisa dijadikan alasan untuk menunda sholat. Aku mulai mengerjakan sholat dengan sungguh-sungguh ketika Abi meninggal saat aku masih kelas 8. Umi bilang, bagaimana aku bisa membantu mengirimkan doa untuk Abi yang telah meninggal? Kalau aku sholatnya malas-malasan atau malah tidak mengerjakannya sama sekali. Karena Allah hanya akan menerima doa anak yang soleh yang taat pada Allah. Untuk orang tuanya, aku sayang kedua orang tuaku. Seumur hidup aku takkan bisa membalas jasa mereka. Jadi aku ingin memberikan doa sebanyak-banyaknya dan memohonkan ampunan Allah untuk mereka, terutama untuk Abi yang sudah meninggal." Farah manggut-manggut saja. "Tapi kan bisa aja lo sholat sehabis makan, setahu gue waktunya masih panjang hingga asyar. Aku ingin bersegera hadir di saat Allah memanggil. Aku malu mengabaikannya hanya untuk memuaskan nafsu makan, yang masih bisa ditunda selepas sholat, bukannya dibalik mengerjakan sholat selepas makan." Farah hanya menghembuskan nafas mendengar penjelasan Han. Han mengernyitkan dahi. "Kenapa?" "Gak ada," jawab Farah sambil menyapukan pandangannya ke ruangan restoran yang dipadati pengunjung. "Gue jadi tambah lapar dengar ceramah lo." Han tertawa kecil. "Baguslah, artinya perkataanku tadi efektif untuk menaikkan selera makan." Gak nyambung," kata Farah sambil merengut, lalu pandangannya berputar lagi. "Ini pesanan kok lama banget datangnya, udah selesai pula ngikutin kuliah tambahan dari lo, belum nongol juga pembawa makanannya. Apa perlu gue jemput ke dapurnya kali ya?" "Sabar Farah, kamu kan lihat sendiri pengunjung restorannya lagi ramai. Pasti butuh waktu untuk menyiapkan sebegini banyak pesanan." Han mencoba memberi pengertian, agak cemas kalau Farah membuat keributan di tempat itu. Ketika pelayan restoran datang membawakan pesanan, langsung kena semprot Farah. "Lelet amat sih lo sengaja mau buat gue mati kelaparan ya?" "Maaf kak, lagi ramai ini," kata pelayan itu sambil terus meletakkan pesanan di atas meja. "Kapan gue nikah sama abang lo?" Pelayan itu berhenti sejenak menata hidangan. "Maksudnya, lo tadi sebut gue kak, emangnya gue pernah nikah sama abang lo?" Han buru-buru turun tangan sebelum situasi memanas. "Maaf bang, salah paham ini. Maklum, lagi lapar berat. Maaf ya bang." Pelayan itu tersenyum ramah. "Tak apa bang, kami juga minta maaf tak bisa lebih cepat melayani. Silakan dinikmati makan siangnya. Permisi." Lalu ia bergegas berlalu. "Apaan sih lo, pakai minta maaf segala?" gerutu Farah dengan muka cemberut. "Lemah banget jadi orang. Makan cepat,
Katanya lapar, ujar Han enggan berdebat. Gak baik marah-marah terus, kamu mau aura kecantikanmu luntur karena marah-marah terus. Spontan wajah Farah bersemu merah. Ih, gombal, gue lempar pakai ikan ini. Han tertawa. Lemparlah, tapi ke sini, katanya sambil menyodorkan piringnya. Enak aja, mending gue makan sendiri. Baguslah, makanlah cepat, kata Han sambil mulai menyantap makanannya. Sambil makan, Han berjuang keras untuk tidak tertawa, ketika melihat lagi untuk yang kesekian kalinya, gaya makan Farah yang seperti kapal keruk. Farah mana peduli, walaupun beberapa orang di sekitar mereka juga ikut menonton takjub aksi makan gaya kapal keruk itu. Han lega, hingga selesai makan Farah tak berulah lagi. Tapi hanya sesaat, ketika mereka keluar dari restoran, masalah itu datang. Han baru saja hendak memakai helm ketika mendengar suara keras klakson memekik tajam. Hoi, mobil lo menghalangi jalan gue. Masalah lagi, geram Han sambil meletakkan kembali helmnya. Lalu berjalan menghampiri Farah yang sedang berseteru dengan pengendara mobil lain, yang dianggapnya menghalangi jalan mobilnya. Farah, masih bisa lewat kok, bujuk Han. Farah merengut kesal. Sempit, entar mobil gue lecet kesenggol mobil karatan tuh orang. Kontan si pengendara itu tersinggung. Sombong kali kau jadi orang. Coba kau periksa, kalau ketemu karatan di mobil ini ku bayar kau 1 juta. Bakalan rusuh ini, pikir Han risau, ia tahu benar Farah pantang ditantang. Belum sempat Han bergerak menengahi, Farah sudah melompat keluar dari mobilnya dan mengejar ke pintu mobil orang itu. Hei kucing gendut, keluar lo. Sergah Farah sambil memukul pintu mobil. Tak mau kalah gertak, pria bertubuh gempal itu keluar dari mobilnya. Kalau kau bukan perempuan, sudah kutampar mulut kau. Coba aja, ayo tampar, tantang Farah. Lo kira bodyguard gue akan diam aja lihat lo nampar gue? Lanjutnya sambil menunjuk Han. Han mendesah, malu, karena orang-orang mulai berkerumun menonton. Oh, pantas saja kau berani bertingkah. Ada bodyguard rupanya, kata orang itu sambil menyeringai remeh pada Han. Han, gebukin tuh orang, perintah Farah. Sudahlah, jangan memperpanjang masalah, kata Han. Masuk ke mobilmu, pergi, dan masalah selesai. Pria berbadan gempal itu tergelak. Nah, dengar itu, bodyguard kau ciut nyalinya. Hahaha, mendengar suaraku saja mungkin dia sudah terkencing dalam celana. Hahaha. Han menggeram, ini orang kayaknya juga suka cari masalah. Sudahlah bang, jangan mancing-mancing emosilah, kata Han, sambil berusaha meredam api amarah yang terpercik karena mendengar ejekan pria gempal itu. Pria gempal itu tertawa mencela. Bilang saja kau takut, rugilah cewek galak itu menggaji cowok manja macam kau jadi bodyguardnya. Hahaha. Han, pecahkan mulut kucing gendut itu, pekik Farah. Wajahnya merah. Ia geram sekali melihat Han seperti enggan memberi pelajaran pada pria gempal itu. Kalau lo takut, biar gue yang kasih bogem mulut tuh orang. Belum sempat Han berbuat apa-apa, Farah langsung saja menerjang pria gempal itu dengan tendangan dan pukulan. Pria gempal itu terlihat girang sekali menerima serangan Farah. Berkali-kali ia tergelak melecehkan tiap kali berhasil menghindari serangan Farah. Tapi sikap meremehkan itu membuatnya harus menanggung malu sekaligus kesakitan, karena dengan didahului gerak tipu yang cantik, Farah berhasil menyarangkan tendangan yang menggoyahkan tubuh pria gempal itu. Lalu belum sempat pria itu memperbaiki kuda-kudanya, tinju Farah sudah mendarat di mulutnya yang langsung berdarah akibat bibir pecah. Masih bisa ketawa gak lo kucing gendut? Hahaha, ejek Farah girang. Farah, sudah, ayo pergi, teriak Han, ia semakin malu melihat kerumunan penonton tambah ramai. Farah mana peduli, mesin perangnya sedang panas, hasrat berkelahinya masih tinggi. Cewek setan, kubunuh kau, sergah pria gempal itu sambil menghunus pisau. Ini tak bisa dibuat main-main lagi, pikir Han cemas, nalurinya sebagai bodyguard langsung aktif. Ia langsung melompat dan berdiri di antara Farah dan lawannya. Farah, masuk ke mobil. Gak, gue belum puas menghajar tuh orang, tolak Farah. Kubantai kalian berdua sekaligus, ancam pria gempal itu sambil menyerang Han yang berada lebih dekat. Han berkelit,
dan berhasil mendorong punggung penyerangnya hingga menjauh, membuat pria gempal itu semakin merasa terhina, sehingga menyerang lagi dengan nafsu membunuh yang semakin besar. Han berusaha meladeni dengan hati-hati, tak ingin pisau tajam di tangan penyerang kalap itu melukainya. Farah menonton pertarungan itu dengan penuh minat, sesekali menggeram sambil mengepalkan tangan ketika Han berhasil menghindar. Setelah bertarung beberapa saat, Han bisa memahami, kalau pria gempal itu tidak begitu menguasai seni bela diri yang baik, karena serangannya hanya mengandalkan kekuatan dan gerakan yang membabi buta. Han tak ingin lebih lama lagi mempermalukan diri karena jadi tontonan orang banyak. Dalam satu kesempatan ketika berkelit, Han berhasil memukul keras bahu pria gempal itu, akibatnya pisaunya terlepas. Belum sempat pria itu merespon lebih lanjut, Han sudah berhasil memelintir dan mengunci tangan pria itu ke belakang punggungnya. "Lepaskan pengecut, ayo bertarung secara jantan," teriak pria gempal itu. "Kalau aku mau, aku bisa menghantammu sampai kau tak kuat berteriak lagi," balas Han sambil memperkuat memelintir, membuat pria gempal itu meringis kesakitan. "Tapi aku tak mau membuat kau babak belur sekaligus malu di sini. Kita sudahi masalah ini, dan kita pergi dari sini tanpa ada urusan lagi." Han melepaskan pelintirannya, dan mendorong punggung pria gempal itu menjauh. "Jangan mulai lagi, aku tak berminat lagi jadi tontonan gratis di sini," katanya ketika pria gempal itu bergerak hendak memungut pisaunya yang tadi terlepas. Pria gempal itu hanya menggeram, memungut pisaunya, lalu berlalu menuju mobilnya dengan wajah merah padam. "Farah, sudah!" teriak Han, ketika Farah hendak bergerak menyusul pria gempal itu. Sepertinya ia tidak rela melihat Han melepaskan pria gempal itu dari arena pertarungan. "Apaan sih lo? Lo itu anak buah gue, jangan sok ngatur-ngatur gue." "Oke, terserah kamu," kata Han kesal, lalu berlalu meninggalkan Farah. "Hoi, kenapa lo ninggalin gue? Lo itu anak buah gue. Lo itu jongos gue," teriak Farah dengan suara keras. Han berhenti melangkah dan membalikkan badan, lalu berkata dengan suara bergetar karena menahan marah. "Mulai detik ini, aku berhenti jadi bodyguard kamu. Aku akan balikin motor itu ke kantor papamu. Sekarang uruslah dirimu sendiri." "Han, lo itu," kata Farah sambil memegang kepalanya yang mulai menggaungkan suara. "Jongkok sana, berani macem-macem gue sembelih lo." "Terserah, kamu mau jongkok, mau nungging atau jungkir balik sekalipun aku tak peduli," kata Han sambil berjalan menuju sepeda motornya, dan mengenakan helm. Farah langsung bangkit dari jongkoknya sambil memekik. "Han, lo jahat." "Biarin," balas Han sambil menghidupkan sepeda motor dan menggerung-gerungkan gasnya. "Han, lo tega sama gue." Kini wajah galak Farah lenyap sudah, berganti dengan ekspresi gadis lemah tak punya daya. "Han, jangan tinggalin gue. Gak ada yang mau berteman sama gue selain lo. Hanya lo yang ngertiin gue," rintihnya dalam tangis. Han tak mendengar lagi, karena sudah melesat meninggalkan tempat itu.